Intoleransi terjadi lagi. Sekelompok orang menerobos dan merusak Villa Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 27 Juni. Massa mendatangi sebuah rumah milik Maria Veronica Nina lantaran dituding sebagai tempat ibadah umat Kristen tanpa izin. Massa menuntut agar kegiatan ibadah diberhentikan, padahal saat itu tengah diadakan acara retret para pelajar. Massa diduga melakukan perusakan beberapa fasilitas, bahkan massa menutup paksa kegiatan yang sedang berlangsung di rumah singgah tersebut. Merujuk dari informasi yang dihimpun Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, anak-anak dan remaja ini datang ke villa untuk mengikuti retret saat hari libur sekolah. Kegiatan yang dilakukan berupa program reflektif. Beberapa kegiatan juga dikemas melalui permainan. Tindakan premanisme ini, apalagi mengatasnamakan agama tertentu, jelas sangat meresahkan dan menyesakkan dada. Di tengah upaya kita memperbaiki relasi antar agama dan menaikkan rating toleransi di negeri ini, peristiwa ini telah mencederai upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini. Sejak beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa intoleransi di negeri ini menghiasi berbagai pemberitaan media nasional maupun internasional. Intoleransi dalam bentuk kekerasan atas nama agama terus meningkat di negeri ini. Setara institut mencatat ada 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan sepanjang 2024. Naik dari 217 peristiwa pada 2023 dan 175 peristiwa pada 2022. Diskriminasi tersebut kerap diwarnai kekerasan fisik dan intimidasi. Dalam catatan Setara Institut, Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka pelanggaran kebebasan beragama terbanyak selama beberapa tahun terakhir. Padahal kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan undang-undang turunannya. Karena itu negara wajib melindungi warganya dalam menjalankan agama dan keyakinannya secara damai. Meningkatnya kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama menunjukkan negara gagal menjalankan kewajibannya. Diskriminasi apalagi dengan kekerasan adalah kejahatan yang tidak boleh dibiarkan. Namun di negeri ini pelaku dan dalang kejahatan tersebut jarang mendapat hukuman berat. Sejatinya adalah persediaan penerimaan perbedaan keyakinan atau perilaku pihak lain dan mensyaratkan pengorbanan untuk menerima perbedaan tersebut. Yang selama ini kerap dilakukan pemerintah adalah memelihara harmoni, mendamaikan pelaku dan korban dengan kesepakatan bermaterai dan salam-salaman. Dalam harmoni yang dipaksa ini, kelompok mayoritas tetap merupakan pihak yang diuntungkan. Karena toleransi yang sejati tak pernah terwujud, kita hidup dalam keharmonisan palsu yang sewaktu-waktu limbung. Bagaimanapun, tindakan intimidasi, perusakan fasilitas, dan bahkan merusak atribut keagamaan sangat bertentangan dengan prinsip dan konstitusi negara Indonesia sebagai negara hukum, serta penghormatan atas kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu dalam pasal 28E ayat 3, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Serta lebih ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya.
Kebebasan dalam kegiatan ibadah atau keagamaan telah dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terkait ratifikasi Kovenan Internasional terkait hak sipil dan politik. Negara melalui aparat lokal hingga tingkat daerah dalam masyarakat seharusnya ada untuk melindungi hak setiap warga negara untuk melakukan aktivitas ibadah dan keagamaan lainnya. Peristiwa yang terjadi di Cidahu, Sukabumi itu mendapat respon dan kecaman dari sejumlah pihak. Tidak kurang Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM, Anies Hidayah, menyatakan penyerangan terhadap warga yang melakukan ibadah atau kegiatan keagamaan ini melanggar penghormatan terhadap hak dasar berupa hak bebas dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Adip Abdus Somad juga menyesalkan peristiwa ini. Adip menyampaikan ada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat yang bisa dijadikan pedoman dalam menjaga kerukunan umat beragama. Gus Durian Sukabumi Raya mengecam aksi intoleransi di kampung atau Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Koordinator Gus Durian Sukabumi Raya, Herlan Heriade, menegaskan aksi tersebut tak perlu terjadi jika sebelumnya dilakukan komunikasi yang baik. Gus Durian Sukabumi Raya pun mengecam segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kami juga mendesak pemerintah Kabupaten Sukabumi segera melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya pemeliharaan keagamaan, kenyamanan, kondusivitas di tengah masyarakat, kata Herlan Rabu 2 Juli. Herlan menegaskan pemerintah harus menjamin setiap warganya untuk dapat memeluk serta menjalankan ajaran agama dan keyakinannya tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi sebagaimana dilindungi dalam undang-undang. Serangan intoleransi ini memancing perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Deddy mengunggah ulang video tersebut disertai takarir mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Tulis Deddy Mulyadi 1 Juli 2025. Merawat toleransi. Konstitusi kita jelas telah memberikan pijakan dasar dalam merawat toleransi atau hubungan antar agama. Pijakan hukum sejatinya menjadi pandangan bagi semua pihak, pemeluk agama, dan pemerintah. Bahkan Islam sendiri memberikan penekanan pentingnya menjaga harmoni di tengah berbagai perbedaan. Kita pada akhirnya harus menyadari bahwa dunia ini penuh dengan keragaman, dan keragaman dapat menimbulkan perbedaan. Perbedaan dapat menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi musibah. Perbedaan mungkin berujung konflik, bahkan peperangan jika hal itu tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi perbedaan yang memotivasi manusia untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik atau menyatukan merupakan perbedaan yang membawa berkah bagi manusia dan kemanusiaan. Keragaman dan perbedaan merupakan sunatullah. Dimanapun di dunia ini pasti dijumpai keragaman. Agama, suku, ras, bangsa, negara, gender, warna kulit, dan lain-lain dapat menjadi sumber keragaman dan perbedaan antar manusia. Pemahaman atau penafsiran bahkan sudut pandang juga bisa menjadi titik perbedaan. Menghadapi realitas kehidupan yang beragam itu manusia diberikan jalan keluar. Jika kita cukup menebalkan ilmu dan iman, dialog dapat menjadi jalan yang mencerahkan dan mendamaikan. Dalam dialog akan terjadi tukar-menukar ilmu, pengalaman, dan empati. Tak perlu bertengkar lantaran perbedaan, sebab penyelesaian perbedaan dengan otot hanya akan menyebabkan kehancuran pada kedua belah pihak. Oleh karena itulah Islam mengajarkan umatnya bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni ursiltu bihanafiyat samhat." Aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus yang bercirikan kelapangan atau toleransi. Lebih tegas lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ahab ad-din ila Allah al-hanafiyat al-samhat."
Agama yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang lurus, lagi lapang atau toleran. Teladan umat Islam soal toleransi adalah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan oleh cendekiawan M. Quraish Shihab dalam Toleransi. Ketika menetap di Madinah pasca hijrah, Rasulullah SAW mendapati kenyataan bahwa Madinah merupakan kota yang majemuk, baik agama maupun suku-suku yang tinggal di dalamnya. Kemajemukan itu dapat menjadi sumber persoalan dan rentan konflik. Oleh karenanya Rasulullah SAW menginisiasi suatu perjanjian yang dapat mendamaikan dan menyatukan berbagai perbedaan itu. Perjanjian itu dikenal sebagai Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah dan diyakini merupakan embrio perjanjian antar bangsa seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Magna Carta. Oleh karena itulah Islam mengajarkan umatnya bersikap toleran terhadap berbagai perbedaan. Dalam naskah perjanjian itu disebutkan berbagai ketentuan yang menunjukkan adanya keterbukaan, saling menghormati dan toleransi di antara mereka. Hal itu antara lain tergambar dalam soal kebebasan beragama bagi pemeluk agama, pembelaan bagi kaum yang lemah, serta kewajiban bela negara. Nabi Muhammad SAW juga memberikan jaminan perlindungan kepada umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah sesuai agama mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengizinkan mereka untuk membangun rumah tangga beda agama di antara mereka tanpa mengganggu kepercayaannya. Kita hidup di negara dengan agama yang sangat beragam. Toleransi dan menghargai keberadaan penganut agama lain merupakan amanat konstitusi, sekaligus keharusan untuk terus menjaga harmoni kehidupan. Semoga wallahu alam bishawab.